pagi hari ini. Kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doanya. Jujur siap dan berdoa mulai. Doa besar. Seperti biasanya, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Untuk lagu daerah kali ini kita akan menyanyikan lagu Manuk Bidadari. Bisa berdiri ya. Jauh di awan-awan berderu dan jana bangun kaya raya sungguh marahnya berdua papan belum nampak tiga bari matahari baru bisa seakan terbenam gedeng kemenangan saya bagi kenangan kita berdua berserah bersama saya kadang Boleh, silakan kembali. Gurunya itu akan mengabsen terlebih dahulu. Nantinya, jadi Abel, Rafli, Eudia. Oke, sepertinya anak-anak ibu hadir semua. Pada pertemuan kali ini, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Kekayaan budaya Indonesia. Betul, kita akan belajar tentang kekayaan budaya Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, aku mau tanya, apa sih yang ada di benak kalian tentang budaya? Saya dulu. Apa Mas Rafli? Budaya itu kayak tarian. Kalian betul. Budaya itu kayak adat istiadat. Adat istiadat, betul. Budaya itu identitas daerah. Betul sekali, pintar anak-anak ibu. Jadi jawaban kalian itu betul semua. Jadi ibu simpulkan budaya merupakan adat istiadat atau cara hidup yang berkembang di daerah tertentu yang dimiliki sekelompok atau orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, lalu apa sih yang kalian ketahui tentang keragaman budaya? Tahu dulu. Ragam budaya itu ada adat istiadat, agama, suku. Ya, ada adat istiadat, agama, dan suku, berarti bermacam-macam. Jadi keragaman budaya adalah salah satu keunikan atau ciri khas yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Itu pula dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keragaman budaya, mulai dari ras, suku bangsa, hingga bahasa. Keragaman ini membuat Indonesia kaya akan budaya yang unik. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak tertandingi seperti budaya rumah adat, upacara adat, pakaian tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, serta kesejahteraan tradisional. Sekarang ibu tanya, apakah kalian asli dari Jawa Barat atau ada yang dari luar? Halo, dari mana namanya? Kalimantan Utara.
pakaian, budaya apa yang kalian ketahui? Makanan. Makanan, apa Mas Rafli? Kalau saya tahunya itu ada kerak telur, Bu. Kerak telur dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Yang lain? Gudeg, Bu. Gudeg dari mana gudeg? Gudeg Jogja. Dari Jogja. Nah, keberagaman itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama dari letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia ini terletak antara dua benua. Benua apa? Benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra yaitu Samudra India Hindia. dan Samudra Pasifik. yang letak yang strategis wilayah Indonesia ini menjadi apa? Menjadi jalan perdagangan antara bangsa asing. Nah, budaya yang dari asing ini nanti akan masuk ke Indonesia. Yang kedua dari kondisi geografis negara kepulauan. Jadi negara Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau. Ada yang tahu pulau apa saja? Sumatera, Terus Jawa, terus Sulawesi, Papua. Nah, perbedaan pulau itu yang menjadi penyebab keragaman budaya. Selanjutnya ada perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam ini seperti ada yang tinggal di daerah pegunungan, ada yang tinggal di daerah perkotaan, serta di daerah pantai. Nah, mereka ini memiliki kebiasaan yang berbeda-beda sesuai kondisi alam mereka. Untuk faktor yang keempat ada keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda ini juga menyebabkan keragaman budaya. Komunikasi ini seperti bahasa. Tadi Mbak Tania dari mana? Kalimantan Utara. Bahasanya apa? Saya pakainya bahasa Indonesia asli, Bu. Oh, bahasa Indonesia asli. Kalau Mas Rafli dari Bandung, pakainya bahasa apa? Pakainya bahasa Sunda, Bu. Tapi Bahasa Sunda. kadang-kadang bahasa Indonesia juga, Bu. Nah, perbedaan bahasa itulah yang menjadi penyebab keberagaman budaya. Faktor penyebab yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi masyarakat Indonesia ini menerima perubahan, contohnya di era urbanisasi ini munculnya bahasa asing atau budaya asing yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian lakukan jika kebudayaan di daerahmu terancam punah? Saya, Bu. Apa, Mas Rafli? Mungkin hal yang pertama saya akan lakukan adalah tentu saja melestarikannya, Bu, dengan saya berlatih seperti kan biasanya kalau misal makanan itu hampir punah, mungkin saya bakal akan melatih skill untuk bisa memasak atau membuat makanan tersebut, Bu, yang hampir punah. Jika kayak tradisi, Mungkin saya akan mengikuti sebuah acara tradisi yang dilaksanakan atau dibuat oleh pemerintah tempat, Bu. oke. Yang lain ada jawaban lain? Dengan melestarikan tarian tradisional, Bu. Dengan melestarikan tarian tradisional. Caranya? Caranya seperti kalau sekolah mengikuti ekstrakurikuler tari. Oke. Sebelum masuk ke bentuk keragaman budaya di Indonesia, itu mau memberitahu bahwa masyarakat kita ini di Provinsi Jawa Barat merupakan masyarakat yang multikultural dengan memiliki
kalian bagaimana agar kebudayaan atau toleransi budaya yang ada di Jawa Barat ini tidak punah atau tidak menimbulkan perpecahan antar masyarakat di Jawa Barat khususnya. Toleransi. Contohnya Menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan ras dan suku. betul. Dari segi agama, apakah jika kalian Islam, apakah kamu mencela teman kamu yang Katolik atau bagaimana? Tidak. Menghargai. Tetap berteman walaupun beda agama dulu. Nah, betul sekali, perbedaan ini tidak menjadikan mereka harus pecah dan saling bermusuhan karena masyarakat di Jawa Barat ini menganggap semuanya adalah saudara. Jadi kita cinta damai. Hasil dari adaptasi masyarakat ini dalam menyesuaikan dengan kebudayaan. Selanjutnya kita akan masuk untuk keragaman budaya di Indonesia. Jadi keragaman budaya di Indonesia ini ada bermacam-macam. Ada suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, lagu tradisional, pakaian adat, upacara adat, tari tradisional, alat tradisional, dan senjata tradisional. Jadi karena di Indonesia ini memiliki berbagai pulau dan berbagai provinsi, tiap-tiap provinsi mempunyai suku bangsa, bahasa, rumah adat yang bermacam-macam. Apakah kalian bisa menyebutkan suku bangsa? Suku bangsa Jawa apa? Jawa. Ya, Jawa Tengah, Jawa. Lanjut, bahasa daerahnya Jawa Barat. Bahasa Sunda. Lalu rumah adat di Papua. Hanoi. Nah, selain itu masih ada yang lainnya. Jadi tugas kalian adalah Ibu akan kasih lintingan. Nanti Ibu bagi di sini ada berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia. Nanti sesuai lembar pengerjaan di sini kalian akan menyebutkan suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, lagu daerah, pakaian daerah, dan lain-lain dari provinsi yang kalian dapat. Ini bisa ambil satu-satu ya. Wow. Kalian bisa kerjakan secara berkelompok, bisa dibahas. Pertanyaan dapat apa? Provinsi apa? Provinsi Jawa Barat. Nanti dapat Jawa Barat juga, Bu. Jawa Barat. Oh, Jawa Tengah, Bu. nah, Abel dapat apa? Dapat Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, bisa dikerjakan dulu ya. Ini gimana, Bu? Apa yang Anda lakukan untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Bagaimana cara kalian agar keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini tidak menimbulkan perpecahan? Ada yang kesulitan? Tidak
Abel. Cowok berbicara kayak gitu, Bu. Oke Bu, saya maju. Guru aja, Bu. Jadi Ibu akan tampilkan tari kelompok tarian yang ada di Jawa Barat, yaitu tari Bedok. Bisa diperhatikan. Nah, itulah sedikit cuplikan dari tarian tradisional yang ada di Jawa Barat. Tugas kalian selanjutnya bersama kelompok, nanti kalian bisa mempelajari tarian dari masing-masing provinsi yang ada yang kalian dapatkan. Nanti minggu depan bisa dipraktikkan bersama-sama. Ya, Bu. Ya, Bu. Selain tarian, tadi yang dipaparkan Tania ada upacara adat Seren Tahun. Nah, upacara adat Seren Tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat menjunjung tinggi hasanah budayanya, yaitu dengan mengucapkan rasa syukur hasil panen. Nah, dalam upacara ini ada bentuk kerjasama yang dilakukan antar masyarakat. Contohnya yaitu kerjasama gotong royong, kemudian kerjasama dekorasi, kan nanti ada saling membantu mendekorasi. Kemudian ada memasak bersama, itu juga menunjukkan kerjasama. Nah, bagaimana sikap kamu menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitar? Bagaimana Mbak Abel? Menerima perbedaan pendapat. Benar. Selanjutnya ada lagi. Tidak mengganggu upacara adat yang sudah dilakukan oleh agama lain. Betul sekali. Berarti saling toleransi ya. Nah, ini dia sikap menghargai keberagaman. Yang pertama adalah saling tolong-menolong antar sesama dengan menerima dan menghormati keyakinan agama orang lain tanpa membeda-bedakannya. Kemudian menghargai dan menghormati para penganut agama yang diakui di Indonesia, serta menjalin tali silaturahmi yang baik dengan lingkungan dan masyarakat. Itulah materi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Apakah anak-anak ada yang masih dibingungkan? Tidak. Sudah paham semua ya. Ulangi, tadi kita belajar tentang apa? Keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Apa saja kebudayaan yang ada di Indonesia? Tari tradisional, Makanan makanan tradisional, pakaian adat, tradisi. Lalu menurut kalian budaya apa yang paling menarik? Jawa Barat punya Bu. Budaya apa? Itu upacara adatnya. Acara adatnya. Lalu bagaimana kita menjaga keragaman budaya agar tidak menimbulkan perpecahan? saling menghargai sesama Saling lain. menghargai satu sama lain. Kemudian, ya betul. Nah, berarti kalian sudah paham tentang materi pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengingatkan untuk tugas tentang tari
kalian yang ada di provinsi kalian. Kemudian minggu depan ada ulangan. Waduh. Jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh, bisa dipersiapkan agar nilainya bagus. Siap Bu. Sebelum menutup pembelajaran pada kali ini,